Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Episode kali ini agak khusus karena saya akan membongkar rahasia di balik rahasia, yaitu public figure yang sebenarnya adalah anggota Illuminati yang selama ini disembunyikan. Sekarang saya akan beberkan siapa saja di antara mereka. Ini tentu saja tidak akan didapatkan dari YouTuber yang lain ya. Saya sebutkan satu-satu ya. Ini yang public figure yang terkenal. Di antaranya adalah Dr. Yu Hasan. Nah, beliau itu adalah seorang ilmuwan yang memperkenalkan ateisme halus. Nah, begitu kan? Nah, ini adalah tokoh Illuminati sebenarnya. Kemudian yang kedua yang ini sudah banyak dikenal sama orang, Ahmad Dhani. Nah, beliau keturunan Yahudi yang sering bikin lagu-lagu dengan simbol-simbol okultisme. Kemudian siapa lagi? Itu Mongol Stress. Nah, itu komedian, stand up komedian yang sangat sukses, yang beliau suka membocorkan rahasia gereja setan gitu. Tapi sebenarnya dibelokkan sedikit karena dia itu adalah sampai sekarang juga masih penganut gereja setan. Kemudian kita sebutkan lagi ya, ada Pak Deddy Kobisa. Nah, Pak Deddy Kobisa itu dulu sempat saya senggol, beliau itu adalah elit global dan beliau sempat marah sedikit, marah pundung sama saya. Nah, itu adalah juga sebenarnya adalah anggota dari Illuminati yang sekarang menguasai Indonesia. Kurang lebihnya begitu. Baraya percaya dengan itu? Ya, jangan potong video ini ya. Sebelum saya ingin menjelaskan kepada Baraya, saya ingin menekankan dua pernyataan, dua premis yang silakan Baraya kelola dengan sebaik-baiknya di isi kepala Baraya. Yang pertama adalah terkait dengan teori-teori konspirasi, orang-orang yang dituding sebagai Illuminati, sebagai Freemason, sebagai elit global, sebagai pemuja setan dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang sukses, orang yang kaya raya, orang yang cerdas luar biasa, orang yang punya jasa besar terhadap manusia. Coba Baraya cek siapapun yang dituduh oleh pakar-pakar konspirasi itu sebenarnya adalah orang yang sukses dan atau kaya raya dan atau berprestasi. Begitu kan? Itu premis pertama, silakan pikirkan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menuding tokoh-tokoh itu adalah orang yang kalah, orang yang gagal, dan orang-orang fakir miskin. Kebanyakan teori konspirasi itu berkutat dan berputar di antara sekumpulan bapak-bapak yang rokok di pos ronda atau sekelompok anak-anak SMA yang masih belum tahu jati dirinya. Begitu kan? Jadi sebenarnya silakan Baraya pikirkan apakah orang yang dituduh itu memang orang kaya berprestasi dan berkontribusi terhadap peradaban, dan orang yang menuduh itu adalah fakir miskin, orang kalah dan gagal yang tidak bisa memiliki kontribusi terhadap masyarakat. Silakan pikirkan sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa dalam hal inilah sains muncul, bahwa menurut sains memang orang-orang yang gagal, orang yang kecewa, orang yang kalah, orang yang miskin, orang yang melarat dan sengsara itu cenderung percaya pada teori-teori konspirasi. Kenapa? Untuk menghibur dirinya, untuk bisa melupakan kekalahannya. Karena kekalahan dan kegagalan itu sangat menyakitkan dan itu membuat dirinya itu stres dan depresi. Salah satu cara untuk mengurangi tekanan itu adalah dengan percaya bahwa kekalahannya itu disebabkan oleh tokoh lain, pihak lain yang sedang menggerogoti hidup saya gitu. Makanya kalau Baraya orang yang gagal, Baraya akan salahkan pemerintah. Kalau Baraya adalah orang yang beriman, kemudian menyadari bahwa agamanya itu diacak-acak, maka Baraya akan menganggap bahwa ini adalah konspirasi elit global, konspirasi Yahudi dan sebagainya. Kemarin misalkan Gus Yahya, ketua PBNU mantan, dipecat. Setelah dipecat, apa yang terjadi? Beliau mengatakan bahwa ada orang yang ingin memecah belah NU. Padahal yang memecah belah ya mereka-mereka sendiri itu. Tetapi kenapa dia harus cari pihak lain? Ada pihak yang memecah belah NU gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena dikalahkan itu sakit. Jadi cara terbaik itu adalah dengan menciptakan sebuah narasi. Atau setidaknya ketika Baraya main bola kemudian kalah ngelawan tim Gurem misalkan, Baraya pasti akan ngomongnya apa? Wah itu mah didukung sama wasit. Jadi cari aja pihak lain, cari teori konspirasi untuk bisa menenangkan dan menjadi alasan atas kegagalan dan kekalahannya. Nah, Illuminati, Freemason, dan teman-teman itu adalah korban dalam hal ini. Mereka itu sebenarnya adalah orang baik. Illuminati misalkan itu adalah kelompok para ilmuwan yang karena pada waktu itu mengajarkan nalar kritis, yang karena itu mereka mengajarkan
nilai-nilai akademik, mereka berbenturan dengan agama, dengan gereja di Eropa pada waktu itu yang mengajarkan kekakuan, kebekuan. Kan pada waktu itu gereja sedang melawan ilmu pengetahuan gitu kan. Sedang melawan bahwa bumi itu bulat. Ya semua pada waktu itu gereja memang ya namanya juga setengah abad kegelapan gitu, masih dalam proses pencerahan. Nah, Illuminati itu adalah kelompok yang memberikan pencerahan. Karena memberikan pencerahan ya akhirnya bentrok dengan gereja. Dan karena itu gini Baraya, kalau Baraya berkonflik dengan pemerintah, Baraya bisa dihilangkan. Kalau Baraya berkonflik dengan korporat, Baraya bisa aja dipidanakan. Tetapi kalau Baraya berkonflik dengan agamawan, maka Baraya akan difitnah dan diframing. Ya kan? Saya di framing PKI itu ya gitu, emang kelakuan mereka itu gitu. Nah, jadi Illuminati itu korban seperti itu. Jadi dia tuh sebenarnya tidak percaya setan, dia itu tidak memuja setan, dia tuh tidak bikin tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan yang ya bikin aliran-aliran cungceng apa segala rupa, mereka tuh gak bikin yang seperti itu. Tapi karena mereka menentang otoritas gereja, gereja langsung menuding mereka itu sebagai anti Tuhan dan kemudian pemuja setan, dan akhirnya mereka sampai sekarang pun dianggap sebagai anti setan. Dan karena kalangan agamawan yang bisa menyebarkan hoaks dan framing sebesar itu tuh beranak pinak terus, dan kemiskinan juga bertahan terus, dan kebodohan itu selalu ada, maka cerita-cerita narasi-narasi tentang Freemason yang begitu jahatnya, tentang Illuminati yang begitu menguasai ekonomi global, tentang elit global yang memuja setan dan sebagainya, itu dipertahankan oleh kaum fakir miskin dan orang-orang yang dikalahkan sampai sekarang. Begitu. Nah, cuman karena orang Kristen sekarang itu sudah relatif sadar, nah buku-buku yang menjelekan, yang memfitnah, memframing Illuminati itu sekarang diserahkan pada ulama-ulama Islam. Dan jadi banyak sekarang ulama-ulama Islam tuh yang ikut terlibat dalam perdebatan itu. Referensinya semuanya Kristen semua, pendeta semua kalau Baraya mau cek gitu ya. Itu semuanya dari situ. Dan karena ada Islam jadi khas. Jadi musuhnya itu bukan lagi iblis, bukan lagi antikristus, tapi jadi Dajjal. Makanya jadi ada mata satu dan sebagainya, itu disimbolkan sebagai Dajjal gitu. Begitu ceritanya. Nah, makanya di episode ini saya sebagai orang yang bukan orang Illuminati tapi berteman dengan mereka. Ini nanti di framing lagi aja. Nah, tapi saya ingin memberikan penjelasan kepada Baraya ini dalam studi historis, akademik, ilmiah, bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Kita mulai dari arti dari simbol-simbol. Nah, makanya kita sebut satu-satu simbol-simbolnya ya, kita bedah gitu. Yang pertama, ini simbol mata satu, Eye of Providence. Nah, simbol mata satu itu kan sering disebut Dajjal, sering disebut anti agama dan sebagainya gitu ya. Bahkan Arab Saudi polisinya pernah bikin simbol ini, disebutnya Arab Saudi itu dikuasai Dajjal gitu. Ya itu sebenarnya bukan gitu Baraya. Jadi sebenarnya simbol mata, apalagi mata yang ada dalam segitiga, itu adalah simbol kekristenan. Sama seperti simbol salib sebenarnya di zaman dulu tuh, bahkan lebih baik gitu. Jadi simbol mata tuh artinya Tuhan yang maha melihat segala sesuatu, maha mengetahui. Nah, sedangkan ada dalam segitiga itu karena Tuhannya Kristen itu kan Trinitas. Begitu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah simbol ketuhanan. Makanya di gereja-gereja kuno tuh masih ada simbol-simbol yang seperti ini gitu. Nah, karena Freemason pada waktu itu adalah sekelompok ilmuwan yang religius dan yang semacam itu, maka kemudian mereka itu menggunakan simbol itu. Jadi Amerika Serikat nanti di situ ada simbol piramid dengan mata satu dan sebagainya, itu adalah simbol ketuhanan. Itu simbol kekristenan. Nah, tapi kemudian entah bagaimana ceritanya oleh pakar-pakar konspirasi itu diplesetkan bahwa itu adalah simbol dari lembaga keuangan global di mana satu pihak menguasai lain yang ada di bawahnya begitu dan lain sebagainya. Nah, itu ya yang harus kita garis bawahi. Di fitnahnya tuh sampai simbol-simbolnya, simbol Tuhan pun jadi simbol setan, fitnahnya tuh kejam. Nah, kemudian simbol yang kedua, nah segitiga. Ya, yang tadi itu yang disebut dan piramid gitu ya. Nah, simbol segitiga dan piramid itu dari mana? Ya dari orang Mesir kuno. Jadi dalam pikiran orang Mesir kuno juga gini Baraya, mereka itu kan memuja dewa matahari, Amon-Ra gitu ya. Nah, mereka dewa mataharinya itu kan kalau melihat dunia gitu, itu matahari gitu ya, cerong gitu. Nah, jadi dari kacamata matahari ke bumi itu kan gini. Nah, itu tuh jadi cahaya. Nah, cahaya itu tuh jadi piramid gitu.
Makanya di atasnya ada mata atau ada yang bercahaya, kemudian membentuk piramidnya seperti itu, segitiga seperti itu. Itu artinya adalah simbol matahari, simbol kasih sayang matahari kepada bumi. Simbol kasih sayang matahari dengan cahayanya itu kepada bumi. Makanya nanti orang Mesir kuno juga bikin piramid seperti itu gitu. Nah, simbol ketuhanan itu juga lagi-lagi dianggap sebagai simbol setan. Walaupun ini sebenarnya ada historisnya. Jadi orang Mesir kuno itu kan bikin piramid yang kayak gitu. Kemudian ketemu sama orang Kristen di Eropa. Dan orang-orang Kristen itu kan ya kadrun lah. Jadi kayak Islam yang sekarang juga kan Kristen di masa lampau tuh kayak Islam zaman sekarang gitu ya. Jadi apa-apa tuh di luar kelompoknya itu sesat, di luar kelompoknya itu jahat gitu dan sebagainya. Nah, melihat orang Mesir kuno memuja piramid yang seperti itu, maka mereka berkesimpulan bahwa pemujaan pada piramid adalah pemujaan terhadap setan. Berarti piramid itu adalah simbol setan. Nah, dipakai sama orang Kristen gitu. Jadi ya simbol setan seperti itu. Nah, sama kaum radikal belakangan itu dianggap sebagai bahwa piramid itu adalah simbol Dajjal dan lain-lain gitu. Begitu. Tapi sebenarnya itu adalah simbol ketuhanan untuk orang-orang Mesir kuno gitu ya. Kemudian ada simbol yang lain lagi yang dianggap sebagai simbol setan, yaitu Ouroboros. Ouroboros. Ouroboros itu barangkali tahu kan ada ular yang menggigit ekornya sendiri, dianggap sebagai simbol-simbol dari para pemuja setan dan kaum pagan gitu. Tapi sebenarnya itu enggak juga gitu. Maksud kaum pagan itu balik lagi kayak sebelumnya. Jadi itu adalah simbol orang Mesir kuno yang artinya itu adalah keabadian. Jadi orang Mesir kuno itu melihat ular itu sebagai makhluk yang bisa bereinkarnasi untuk dirinya sendiri. Jadi ketika orang Mesir kuno melihat ular ganti kulit, dia tuh melihat dengan seksama bahwa ular itu keluar dari dirinya sendiri. Nah, begitu kurang lebih. Dan ketika ular, khususnya ya ular yang kecil-kecil gitu yang makan ekornya sendiri, mungkin karena stres, mungkin karena lapar, karena tidak ada makanan dan sebagainya, kemudian sama dia makan seperti itu, nah itu adalah simbol dari keabadian, karena infinity gitu, nggak ada ujungnya. Dan ini juga dipakai sama orang-orang Eropa, dipakai sama apa. Nah, tapi balik lagi ketika Kristen melihat ini dan orang Kristen melihat ini pemujaan terhadap selain Tuhan gitu ya. Wah, jadi itu dianggap sebagai simbol setan begitu. Padahal bukan ya, Bara ya. Berbagai jenis simbol-simbol yang berhubungan dengan ular juga sama kekristenan itu biasanya dianggap berhubungan dengan setan. Padahal kapan-kapan kita bahas soal itu ya, soal ular dalam mitologi. Kemudian ada simbol yang dianggap sebagai simbol Illuminati atau simbol setan berikutnya, yaitu salib terbalik. Salib terbalik itu bukan simbol setan, Baraya, dan itu bukan simbol berhala, bukan simbol kejahatan, bukan simbol kemusyrikan. Itu adalah simbol dari Santo Petrus. Jadi Santo Petrus itu kan meninggal dengan cara yang ya martir juga ya, disalibkan. Cuman beliau itu ngerasa bahwa dirinya tidak pantas kalau cara matinya sama seperti Yesus gitu, karena dirinya jauh di bawah Yesus gitu. Makanya ketika Yesus dipercaya meninggal disalib dengan cara seperti itu, Petrus gimana caranya? Makanya di akhir kata-kata terakhirnya itu adalah dia minta disalibkan dalam posisi yang terbalik gitu. Itu pasti jauh lebih menyakitkan, tapi demi tidak menyaingi Yesus, maka salibnya jadi terbalik. Dan salib terbalik itu juga dipakai sama gereja-gereja di zaman dulu, dipakai juga sama Sri Paus, bahkan pernah nampak menggunakan salib terbalik itu, dan itu adalah hal yang lumrah gitu. Nah, cuman di abad modern kemudian sama tokoh-tokoh yang anti religius, yang anti ya kelompok-kelompok yang sebenarnya kritis dan menjadi korban persekusi dari kalangan agamawan. Nah, mereka kemudian mensimbolkan salib terbalik itu sebagai simbol perlawanan terhadap agama gitu. Begitu. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang bikin ritual-ritual ini itu gitu ya, secara sengaja memang didemonstrasikan untuk memancing kemarahan orang-orang beragama. Tapi pada faktanya adalah salib terbalik itu tujuannya bukan untuk itu. Salib terbalik itu suci. Walaupun tidak sesuci salib tidak terbalik gitu ya. Kemudian ada simbol berikutnya, yaitu pentagram dan kepala Baphomet. Nah, ini yang paling ngeselin karena ini adalah penghinaan sebenarnya terhadap Islam. Tapi orang-orang Islam tuh karena dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, bahkan banyak di antara mereka yang terjebak pada teori konspirasi, jadi mengabaikan. Jadi sebenarnya simbol bintang terbalik ini dengan kepala Baphomet ini sebenarnya adalah Baphomet itu artinya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai iblis dalam hal ini. Ya saya mohon maaf ya, tapi memang ceritanya begini, Baraya.
Di era Perang Salib, ada penyerang Prancis yang mau menyerang kampung muslim. Kampung muslim itu berbenteng tinggi gitu. Ketika mereka sedang bersiap menyerang, itu di dalam benteng itu orang-orang Islam tuh mengumandangkan azan. Nah, dalam azan itu kan sering terdengarnya itu nama Muhammad diulang-ulang. Nah, itu nama apa gitu. Nah, karena mereka adalah orang Prancis dengan logat dan aksen yang khusus dan kemudian mendengarnya jadi jarak jauh, mereka dengarnya tuh Mohammed, dan kemudian keserimpet ke sana ke sini jadi Baphomet gitu. Nah, Baphomet itu kemudian dianggap sebagai anak dari Lilith perkawinan dengan Azazel, dan kemudian bentuknya seperti ini. Tapi namanya itu dari nama Nabi Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu dianggap sebagai nama setan sama orang-orang Kristen, dipakai juga sampai sekarang, dan kemudian orang-orang Islam masih percaya juga dengan simbol itu. Nah, kenapa simbolnya harus bintang? Karena orang-orang Islam di zaman dulu itu kan hidupnya di gurun. Jadi mereka itu terbiasa untuk melakukan perjalanan di malam hari daripada di siang hari. Nah, di malam hari itu banyak bintang-bintang. Karena itu bintang itu selalu menjadi simbol bagi mereka. Nah, simbol itu dikaitkan dengan simbol Baphomet, disatuin. Jadi itu adalah simbol setan. Padahal itu sebenarnya bukan sama sekali. Masalah paling mendasarnya itu adalah bahwa orang-orang tentara salib dulu yang beragama Kristen, Kristen Kadrun, itu menegaskan bahwa apapun yang disembah sama musuh kita berarti itu adalah musuh Tuhan. Kalau musuh Tuhan berarti iblis. Nah, jadi ketika orang-orang Islam melakukan ritual dengan nama Muhammad yang diulang-ulang, mereka sebut nama Muhammad itu adalah nama iblis. Begitu. Nah, itu dipakai sama kita sekarang gitu. Aduh, macam-macam aneh. Kemudian ada simbol berikutnya, yaitu itu fitnah Baraya. Jadi jangan percaya sama teori konspirasi, karena teori konspirasi itu tidak tervalidasi ya. Kemudian ada oblis. Nah, oblis juga sama, itu orang Amerika Serikat bikin oblis, wah itu langsung bukti Freemason ada di sana gitu. Ya memang orang Amerika Serikat itu sempat dikuasai oleh Freemason, itu benar. Tapi apakah Freemason itu anti Tuhan? Ya enggak juga. Jadi oblis sama seperti yang tadi ya. Jadi atasnya oblis itu kan piramid, itu adalah simbol ketuhanan. Sedangkan bagian bawahnya tiang yang besarnya itu adalah simbol kemanusiaan, peradaban manusia. Jadi itu adalah Tuhan yang memberikan anugerah kepada peradaban manusia. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu dari Mesir kuno. Kemudian diadopsi di Yunani kuno dan Romawi kuno. Kemudian ada simbol angka 666. Itu adalah simbol setan. Lagi-lagi angka 66 itu tidak simbol setan Baraya, itu simbol Tuhan. Atau setidaknya itu adalah simbol manusia. Jadi gini ceritanya. Kan 666 itu ada dalam Alkitab di Wahyu 13. Itu tuh sedang menceritakan tentang Nero, tentang kejahatan Kaisar Nero pada waktu itu. Nah, karena menyebut Nero itu menjadi terlalu berbahaya, makanya diganti dengan kata 666 gitu. Jadi ini tuh semacam kode gamatria gitu. Jadi menulis pakai angka padahal itu maksudnya adalah ke arah sana gitu. Atau 666 juga sebenarnya adalah angka Tuhan dari peradaban Mesopotamia kuno. Jadi peradaban Mesopotamia kuno itu kan menganggap segala sesuatu yang ada di bumi itu terukur dan terstruktur dan semuanya berbasis angka 6. Jadi 1 hari 24 jam kelipatan angka 6, 1 bulan 30 hari kelipatan angka 6, 1 tahun 366 hari kelipatan angka 6 gitu kan. 1 minggu 6 hari, ya hari ketujuhnya itu adalah Tuhan beristirahat. Maka Tuhan menciptakan semesta dalam waktu 6 hari, begitu kan? Nah, jadi itu sebenarnya adalah dari Mesopotamia kuno. Kemudian ya karena Mesopotamia kuno pada akhirnya juga mewariskan kebudayaan-kebudayaannya, kemudian ketemu sama orang Kristen dan dikafir-kafirkan, dianggap penyembah berhala, maka Tuhannya orang Mesopotamia dengan simbol itu berarti adalah setannya bagi kami gitu kan, bagi kami orang Kristen, maka 666 itu menjadi angka setan. Begitulah Baraya kurang lebihnya. Saya ingin menegaskan kepada Baraya, ayo kita berpikir kritis, berpikir skeptis, karena orang-orang yang mencintai teori konspirasi itu adalah orang yang miskin, orang yang gagal, orang yang terkalahkan, dan Baraya bisa cek itu. Jadi kalau Baraya masih berpikir dengan cara seperti itu, ya Baraya akan ikut miskin juga gitu. Karena orang yang bernalar dengan baik ketika dia dikalahkan, introspeksi, ketika dia digagalkan, maka dia cari jalan lain. Tapi orang yang lemah mentalnya, ketika dia kalah dan gagal, dia akan cari alasan dan akhirnya mewujudkan teori konspirasi. Apa kabar Bos Darling? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.